dengan materi yang panjang, tapi kita di sini banyak kolaborasi sharing untuk menambah suasana di ruangan ini bertambah bahagia dan senang. Karena selalu ada salam sehat dan bahagia. Nah, salam. Baik Bapak Ibu, karena terpaut dengan guru TK, monggo Bapak Ibu kita berdiri sejenak. Monggo berdiri untuk mencairkan suasana. Lagi langsung. Monggo Bapak Ibu. Sudah berdiri tak sampean? Mungkin belum. Bisa dipakai untuk Bapak Ibu yang memegang di kelas 1 atau di kelas 2 karena masih kelas rendah ya. Kelas rendah. Yuk kita mulai. 5 jari kananku, 5 jari kiri, ku jadikan satu. ku putar jadi kupu, ku jadikan satu, ku putar jadi kupu, kupu-kupu terbang, terbang di awan-awan, terbang tinggi, ayo kita kejar lagi, terbang tinggi, ayo kita kejar lagi. Oke, coba semuanya ya. Sekali lagi coba Bu Alima. Cukup satu kali lagi, langsung coba karena agak kompak kayaknya di belakang itu. Satu kali lagi. Oke, 1, 2. Saya akan berhadapan dengan Bapak Ibu, jadi saya menggunakan tangan kiri dan Bapak Ibu harus tangan kanan. Oke. Jalannya dibalik tangan kanan. Oke. 5 jari kananku, 5 jari kiri, ku jadikan sambil nyanyi Ibu. putar jadi Sambil nyanyi Bapak Ibu. ku jadikan satu, ku putar Sambil jadi nyanyi Bapak Ibu. Kupu-kupu terbang, terbang di awan-awan. terbang tinggi, ayo kita kejar lagi. Asik. Terbang tinggi. Goyang kita saling goyang. Maaf Bapak Ibu ya, karena guru PAUD ya begini ini ya. Baik, di sini saya kebagian tentang filosofis pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantoro. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus mau berdiri di hadapan Bapak Ibu semua yang orang hebat-hebat semuanya. Karena panjenengan adalah seorang pendidik pilihan Allah. Jadi panjenengan adalah orang-orang yang sangat mulia. Kemampuannya juga demikian masih di atas kemampuan saya. Karena saya masuk di CGP, bagaimanapun harus bisa menyampaikan sedikit materi yang sudah saya tampilkan di PPT saya. Karena tugas tidak ada perbedaan, baik guru TK, SD, SMP, SMA, nggak ada perbedaan. Pertanyaannya saya nggak menangis, Bu. Pak, apa nggak ada bedanya? Yang guru PAUD, bagaimana saya bisa mengikuti modul yang begitu banyak, kemudian tugasnya begitu agak susah menurut saya? Tidak ada perbedaan, bukannya sudah masuk ke CGP. Bagaimanapun saya harus mengejar kakak-kakak kami, Bu Fadila yang hebat, Pak David, Pak Abah Zainuddin, Bu Vera, saya juga harus bisa IT. Dulunya saya yang membuat PPT saja tidak bisa, tapi sekarang alhamdulillah bisa. Baik, sebelum mengulas tentang Bapak Ki Hajar Dewantoro, tentunya Bapak Ibu semua tahu siapa sih Bapak Ki Hajar Dewantoro? Bapak Pendidikan Indonesia. Siapa lagi yang tahu? Doris Dekker, iya. Masuk di 3 serangkaian Bapak yang mendirikan sebuah partai Inggris. Partai apa lagi? Pendidikan Indonesia, Doris Dekker. Masa ada 2? Semboyang Tuturi Handayani, betul ini Pak Abbas. Jadi itu barangkali ketemu saya yang masih sholat. Iya, Tuturi Handayani. Sedikit saya akan mengulas tentang Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau dilahirkan pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Wardi Suryanegara. Beliau pada umur 40 tahun berganti nama dengan Bapak Ki Hajar Dewantoro
sama dengan Rasulullah pada umur 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul Allah. Dari segi kedua ini, Bapak Ibu kira-kira Bapak Ki Hajar Dewantara itu orang yang baik apa tidak? Orang yang sangat baik. Dia itu menjadi suri teladan bagi hidup kita. Kalau tadi ada yang menjelaskan tadi untuk membangun karakter. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara menginginkan Bapak Ibu semua pendukung pendidikan untuk menjadi berubah. Maka karakter pertama yang kita rubah dari diri sendiri, dari seorang pendidik. Kalau tadi ada yang bilang al-akhlaqu qabla ilmi, bahwa akhlak dulu masukkan sebelum memasukkan ilmi. Kalau mau memberi pelajaran anak-anak baru langsung dikasih pelajaran, anak-anak belum siap, maka dari itu anak-anak harus dikasih tuntunan. Karena pengajaran bagian dari pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara atau On the West, bahwa pengajaran atau pendidikan adalah menuntut, memberikan faedah yang baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki seorang anak, baik kodrat alam maupun zaman, untuk mencapai, saya ulangi lagi, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, Bapak Ibu di sini yang dimuliakan Allah, tentu Bapak Ibu sebelum memberikan pembelajaran kepada anak, tentunya akan memberi apa dulu? Nasihat yang baik, beri kata-kata yang baik. Tadi kalau Bapak Ibu tadi, mungkin dari TK dulu tidak dibiasakan berbicara besar, kecil. Gajah tadi kan besar, padahal bentuknya harus kecil. Tadi ada yang bengong. Mungkin dulu saya juga tidak dibiasakan untuk berbicara. Oleh karena itu pendidikan di program pelajaran Pancasila mulai dari kecil dibiasakan literasi dan anak-anak untuk bisa berbicara lancar dengan karakter yang baik. Biasakan anak-anak kita mengucapkan salam. Bapak Ibu kalau masuk rumah sudah mengucapkan salam? Untuk membentuk apa Bapak? Karakter yang baik, untuk membiasakan anak-anak merasa damai hati kita. Salam kan memberikan Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau di kelas selalu menyanyikan ya. Nah itu selalu mendapat kedamaian. Jadi anak-anak biasakan pertama mengucap Assalamualaikum. Yang kedua, biasakan anak-anak berzikir. Ya Allah Subhanallah, jangan hancur. Nah, biasanya kan anak-anak sekarang itu dibiasakan astaga, gila nih. Nah, biasakan sekarang Subhanallah, Astagfirullah. Biasakan anak-anak berzikir agar anak-anak timbul karakter apa? Ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, biasakan anak-anak mengucapkan terima kasih. Sudah Bapak Ibu kalau anak-anak dikasih hadiah mengucap apa? Terima kasih. Ini adalah, mohon maaf saya bukan memberi. Ini adalah tuntutan yang harus bisa saya sampaikan ya. 8 kata-kata ajaib. Ucapkan terima kasih. Yang keempat, maaf. Biasakan anak-anak minta maaf agar anak-anak punya sifat rendah hati. Walaupun salah, kadang-kadang anak-anak tidak mau minta maaf. Jadi dibiasakan, maaf ya Bu, saya bersalah. Maaf ya Bu. Itu aksi nyata saya. Karena saya didampingi oleh Bapak pendamping kami, apa yang sudah Ibu lakukan di lembaga aksi nyata saya. Jadi kata-kata maaf, kemudian terima kasih, kemudian permisi mau keluar. Jadi anak-anak kalau keluar kan kadang-kadang keluar loh, nanti hari rumah nanti. Dari situ, Bu permisi saya mau ke kamar mandi. Tujuannya untuk apa? Mengucapkan permisi. Untuk tertib biar anak tidak keluar masuk ya Bu ya. Kemudian lagi yaitu ucapan yang biasanya anak-anak sering diminta sama ibu, minta tolong. Nah, biasakan anak-anak minta tolong biar anak-anak punya sifat kasih sayang atau empati. Nah, ini mungkin sedikit ya Bu ya. Kemudian karena saya filosofis, coba di bawahnya filosofis Bapak. Karena memang saya, ini tugas saya itu ingarso sungtulodo ikmatio bangun karso tutupuri handayanya ada trilogi konsep dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak
sudah tahu diri ibu ingarsa sumtulodo memberi apa? Contoh yang baik, guru agama yang baik adalah selalu memberi contoh dalam melaksanakan sholat. Beri contoh yang bagus dan anak, tidak harus di musola. Silakan anak-anak kalau semua bapak ibu guru melaksanakan sholat, misalnya sholat duha aja pagi-pagi, itu saya setiap hari melaksanakan sholat ketika saya. Jadi gerakan anak-anak bersama, mungkin nyanyi aja. Kalau sholat subuhi usolli fardu subuhi ini mustakbiran ibadatan berkaitan. Kalau duha usolli sunatan duhai ini. Kalau makmuman monggo bismillah ta'ala. Doanya sama, Fatihah, tidak, iftitah sama. Betulkan itu sholatnya itu? Karena menjadi ingat sausum terlalu. Nah contohnya wes salah, anaknya juga salah. Kira-kira sama hafal bapak ibu bacaan sholatnya anak-anak? Insya Allah belum pak. Lo kok belum pak? Lek belum ya belum. Saya ingat sausum terlalu. Ini hanya satu guru agama. Tadi ada temannya saya jadi guru agama, tolong pak. Siapa itu? Bantu anak-anak kita. Betulkan agar mempunyai karakter yang baik. Dia bangun karakter. Di tengah-tengah kita membangun peradaban karakter. Di tengah-tengah kalau gurunya sudah memberikan yang baik, bangun karakter anak-anak. Sujudnya, rukuknya, bacaannya jangan sampai ada yang salah kebalik-balik. Waktu rukuk bacaannya salah dengan sujud. Sujud juga demikian. Kemudian kalau sudah karakter anak itu boleh ada yang di belakang anak-anak dimotivasi agar yang sudah karakter yang bagus tetap lurus, agar yang menggok tadi anak-anak bisa dituntun karena tugas guru adalah menuntun ke arah kebaikan. Akhirnya terjadi namanya merdeka belajar. Merdeka belajar di sini dalam arti bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana merdeka belajar? Yang tadi sudah disampaikan tadi. Apa anak didiamkan wes sakatmu belajar oleh? Bagaimana? Merdeka belajar di mana saja, betul Bu ya. Karena anak-anak sudah mempunyai karakter yang baik, pribadi yang baik, tahu mana yang jelek, mana yang baik, yang buruk tidak akan dilangsungkan oleh anak-anak. Karena sudah baik, anak-anak bebas untuk belajar apapun, dimanapun, mau belajar tingkat SD, SMP, kelas berapa itu dibebaskan, merdeka belajar, bebas untuk mencapai impiannya sebelum anak-anak mencapai misalnya anak-anak mau belajar bahasa Inggris, nah bisa karena sudah mengetahui karakternya bagus, mempelajari kakak-kakaknya di SMP, itu namanya merdeka belajar. Sesuai dengan kodrat alam, panjenengan sampun pirsa tadi katanya itu Pak Zainuddin bahwa anak-anak sudah mempunyai goresan tinggal anak ibu-ibu bahkan ada yang bahkan di bidang menyanyi ya Bu ya. Saya punya anak Ais itu guru nyanyinya bagus sama barat sampai juara di tingkat kabupaten. Ada yang bercerita. Jadi semua anak itu mempunyai bakat kodrat alam. Panjenengan menebarkan oleh orang lomba mewarnai pasti ada iki sendiri no. Iki oleh lomba apa itu misalnya lari anak ini karena sudah punya bakat. Panjenengan yang menebarkan sesuai dengan kota zaman dengan bahagia. Anak-anak jangan ditekan. Lek wis seneng gambar karena di bawah merek lain. Kira-kira nyambung apa mboten? Mboten, itu tujuannya. Sesuai dengan bakatan minat anak-anak panjenengan yang tahu. Untuk itu Bapak Ibu semuanya mungkin sudah tahu menurut Howard Gardner ada berapa 9 kecerdasan. Ada yang cerdas mimpin. Balik-balik ada kalau anak kamu sudah jadi pemimpin itu sudah punya kecerdasan menjadi pemimpin. Nah, itu memang sudah dari sananya ya Bu ya. Ono sih kayak Raffi Ahmad seperti Inul itu gak lulus SMA Bu Inul ya. Tapi dia pandai menghasilkan uang. Sudah dengan kota zaman sekarang anak-anak bisa menggunakan IT dengan seluas-luasnya dengan satu tadi karakter anak dibangun, peradaban akhlak terutama dibangun ya. Jadi sebelum memulai apapun kata dia kalau mau merokok tidak boleh di hadapan anak-anak. Kalau anak-anak jangan merokok ya nggak mau, bapak gurunya tadi merokok Bu. Nah kalau mau merokok silakan tapi jangan berada di hadapan anak-anak. Sebaik apapun, sepintar apapun kalau kita tidak memberikan suri teladan maka tidak ada artinya. Ini bagian saya Bu, padahal saya
bahwa guru diibaratkan sebagai pamong, sedangkan anak diibaratkan menjadi among. Among diibaratkan sebagai biji jagung. Biji jagung yang baik maupun yang tidak baik apabila disemai di tanah yang memenuhi sinar matahari, pengairan yang cukup, kemudian ada ulat-ulat dibasmi, maka benih jagung yang baik maupun yang tidak baik maka kualitasnya akan sama karena mendapatkan perawatan yang jempol. Sinar mataharinya cukup, pupuknya cukup, airnya cukup. Begitu juga sebaliknya, benih jagung yang baik mendapat perawatan yang kurang sinar matahari, tanahnya kurang, airnya ada lalatnya, tidak dibasmi, maka walaupun bibit jagungnya bagus, maka hasilnya tidak akan berkualitas. Ini namanya filosofis, mungkin Bapak Ibu sudah mengerti itu semua. Oh, apa artinya ini? Saya mau hafalkan atau mengerjakan itu beberapa hari, Bu, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bukan untuk menggurui tapi sharing. Ada yang bisa saya sampaikan, mungkin maunya saya kasih pertanyaan karena ada Bu Vera, ada Bapak Zainuddin yang memberikan pertanyaan. Jadi saya sedikit, Bu Vera bisa, sudah tidak bisa ya. Sebenarnya saya mau seberapa kiprah Bapak Ibu sudah bisa mencerdas anak bangsa. Maunya saya tepel situ karena waktunya sudah mepet. Jadi kesepakatan jam berapa? Jam 12. Sekarang sudah jam berapa? 11.14. Ya, ini ada 2 pemateri lagi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.